Materi yang selanjutnya adalah gangguan bipolar. Definisi dari gangguan bipolar sendiri yaitu suatu bentuk gangguan yang terjadi pada kondisi suasana hati yang berubah-ubah secara signifikan dan ekstrim pada penderitanya. Orang yang mengalami depresi, beberapa juga akan mengalami periode hipomania atau mania. Gangguan bipolar juga seseorang yang mengalami kedua hal tersebut. Hipomania memiliki gejala seperti berkurangnya kebutuhan tidur, memiliki energi yang tinggi, serta perasaan-perasaan yang positif. Ketika orang pengidap bipolar sedang berada pada periode hipomania ini, ia akan menjadi banyak bicara, impulsif, energik, positif, dan sangat percaya diri. Selanjutnya, periode mania juga memiliki gejala-gejala seperti hipomania, namun pada tingkat yang lebih ekstrim. Selain itu, mania juga memiliki gejala tambahan seperti delusi, kepercayaan diri yang berlebih, dan juga mudah terganggu. Seseorang yang berada pada periode mania biasanya memiliki antusias yang berlebih, berbicara dengan cepat dan tiada henti, serta melakukan banyak hal sekaligus. Kemudian apa sih faktor penyebab dari gangguan bipolar? Penyebab dari gangguan bipolar antara lain ada faktor genetik, faktor neurokimia, dan juga faktor lingkungan. Faktor genetik yaitu faktor dari keturunan. Faktor ini diyakini sebagai penyumbang terbesar, yakni hampir 80% dari penyebab kondisi bipolar tersebut. Menurut penelitian, hampir setengah dari penderita gangguan bipolar memiliki anggota keluarga yang juga memiliki gangguan mood. Faktor yang kedua yaitu faktor neurokimia. Bipolar dapat terjadi akibat dari ketidakseimbangan biokimia di otak. Apabila zat kimia dalam otak seperti norepinefrin, serotonin, dan juga dopamin mengalami ketidakseimbangan, maka akan memicu gangguan mood seperti bipolar. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini termasuk trauma dan juga pola hidup yang tidak sehat seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Pada gangguan bipolar, apabila episode suasana hati ini tidak segera diobati, maka akan menjadi parah dan lebih sering muncul. Obat yang efektif untuk mengatasi depresi atau mania tanpa meningkatkan resiko penyakit tersebut adalah obat jenis penstabil suasana hati. Litium merupakan obat pertama yang ditemukan untuk penstabil suasana hati. Obat ini ditemukan oleh John Catt, seorang psikiater dari Australia. Obat penstabil suasana hati seperti litium, antikonvulsan tertentu, dan antipsikotik tertentu mampu mengobati mania dan depresi, namun tidak menghilangkan semua gejala. Obat-obat tersebut juga menimbulkan efek samping yang merugikan pada penggunanya, seperti penambahan berat badan, tremor, penglihatan kabur, serta pusing. Selanjutnya, perbedaan otak yang berhubungan dengan bipolar. Pada pasien dengan gangguan bipolar, biasanya memiliki struktur otak yang lebih kecil pada bagian otak tertentu. Bagian tersebut termasuk korteks prefrontal medial, cingulate anterior kiri, gyrus temporal superior kiri, daerah prefrontal tertentu, dan hippocampus. Otak seseorang dengan bipolar juga menunjukkan penipisan pada materi abu-abu. Bagian materi abu-abu ini berfungsi untuk mengatur cara tubuh memproses informasi, sehingga penipisan pada materi abu-abu ini dapat menyebabkan frustasi, sulit fokus, impulsif, dan lain sebagainya. Lalu gangguan yang selanjutnya adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah gangguan psikis yang sering terjadi. Kecemasan dapat dikategorikan sebagai gangguan apabila kecemasan tersebut menjadi sangat parah dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Gangguan kecemasan selalu dikaitkan dengan perasaan takut, khawatir, jantung berdetak cepat, tekanan darah tinggi, mual, kesulitan bernafas, dan juga gangguan tidur.
Kemudian ada 4 macam dari gangguan kecemasan. Yang pertama adalah gangguan kecemasan umum yang biasanya ditandai dengan respons stres, perasaan cemas dan khawatir dalam kadar yang ekstrim terhadap banyak hal dan dalam aktivitas sehari-hari. Lalu yang kedua adalah fobia, yaitu ketakutan spesifik atau kecemasan yang sangat kuat dan tidak berdasarkan akal terhadap objek atau situasi tertentu. Misalnya fobia terhadap ketinggian, fobia terhadap laba-laba, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah agorafobia. Agorafobia ini merupakan ketakutan atau kecemasan pada tempat umum dan ruang terbuka. Lalu yang keempat, gangguan panik atau panic disorder, biasanya ditandai dengan rasa takut yang ekstrim dan gejala stres yang parah seperti tersedak, jantung berdebar-debar, dan napas tersenggal. Gejala ini terjadi secara tiba-tiba dan terdapat pula pada kasus tertentu dari gangguan kecemasan umum, fobia spesifik, maupun dari agorafobia. Pengalaman hidup dari seseorang dapat menjadi salah satu faktor penyebab dari gangguan kecemasan. Hal ini dikarenakan gangguan kecemasan sering dipicu oleh peristiwa stres dan kecemasan terfokus pada objek maupun situasi tertentu. Selain itu, komponen genetik juga berkontribusi pada gangguan kecemasan ini. Pengobatan pada gangguan kecemasan ini dapat dibedakan menjadi 3 kategori obat, yaitu benzodiazepin, agonis serotonin, dan juga antidepresan tertentu. Benzodiazepin merupakan obat yang paling umum diresepkan untuk gangguan kecemasan. Obat ini berfungsi sebagai obat pemicu tidur dan juga relaksasi otot. Efek samping yang merugikan dari pengguna obat benzodiazepin ini adalah sedaksi, ataksia, tremor, mual, dan efek kecanduan. Lalu yang kedua adalah agonis serotonin. Agonis serotonin menghasilkan efek ansiolitik atau anti cemas tanpa menghasilkan ataksia, relaksasi otot, dan juga sedasi. Efek samping yang negatif dari penggunaan obat ini adalah mual, sakit kepala, dan insomnia. Lalu yang ketiga, obat antidepresan. Antidepresan menjadi obat yang efektif untuk melawan gangguan kecemasan dan sebagai obat anti cemas. Hal ini karena kecemasan biasanya muncul bersama dengan gangguan kejiwaan lainnya seperti bipolar dan juga depresi mayor.